Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat serta karunia dan nikmat yang Allah berikan, yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu seperti saat sekarang yang kita rasakan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita selalu menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan umat Islam, penghujung dari para nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, nabi yang mengemban risalah dakwah tauhid, nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada umatnya agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa umatnya menjauhi perbuatan syirik. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas sebuah kitab dengan judul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seorang hamba. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting, khususnya di zaman sekarang ini, karena banyak hal-hal yang membatalkan keislaman seorang, dan itu dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Entah mereka sadari hal tersebut atau mungkin mereka tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, maka perlu bagi kita untuk mengenal pembatal-pembatal keislaman tersebut, agar kita bisa menjaga keislaman yang kita memeluk di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sholat yang kita laksanakan itu bisa batal, ya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sholat seorang batal, ya, seperti makan dan minum dengan sengaja, ini contoh, ya, kemudian keluarnya sesuatu dari dua jalur, ya, dubur dan kubul, ya, atau mungkin tertawa terbahak-bahak di dalam sholatnya, maka ini bisa membatalkan sholat seorang hamba. Dan banyak hal yang dapat membatalkan sholat. Begitu juga ketika seorang hamba, seorang muslim, dia wudu, dan ada beberapa pembatal-pembatal wudu yang menyebabkan wudu seorang itu batal, ya. Begitu pula puasa. Dan kita juga mengetahui ada beberapa faktor yang menyebabkan puasa seseorang bisa batal, ya, tidak sah puasanya ataupun batal. Begitu pula ketika seorang berhaji, ya, hajinya bisa batal karena beberapa keadaan. Begitu pula ketika seorang umroh, ya, bisa batal umrohnya karena beberapa faktor, karena dia tidak mengetahui pembatal-pembatal dari ibadah yang dia lakukan tersebut.
Maka demikian juga agama Islam yang kita memeluk di dalamnya. Ya, Islam seseorang itu bisa batal karena ada pembatal-pembatal keislaman seseorang, atau dalam bahasa lain bisa dikategorikan seperti murtad. Ya. Dan sebagian para ulama hukumnya murtad, keluar daripada agama Islam. Ya. Jadi topik kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah berkaitan mengenai tentang pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul Islam dalam bahasa Arab. Namun sebelum kita beranjak jauh membahas pembatal-pembatal keislaman, ada beberapa prolog atau kata pengantar atau semacam mukaddimah yang perlu kita sampaikan sebelum kita memasuki pembahasan tersebut. Yang pertama, kita tahu bahwasannya seorang masuk ke dalam agama Islam, orang kafir atau orang non-muslim, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, itu sangat mudah sekali. Ya, caranya sangat mudah sekali, tanpa harus melewati ritual-ritual tertentu. Ya. Kenapa kita bilang sangat mudah sekali kalau orang mau masuk Islam? Dia cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Cukup mengucapkan 2 kalimat ini. Ya, syahadatain. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi orang kalau mau masuk agama Islam itu sangat mudah sekali dan tidak ada ritual-ritual khusus ketika dia mau beragama Islam. Dan ada 3 kelompok yang kita ingin tahu tentunya bagaimana cara masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama, ya, kafir asli, ya, artinya seorang yang memang dia terlahir sampai besar itu non-muslim. Ya, orang kafir dalam bahasa kitanya. Bagaimana cara dia masuk Islam? Yang pertama, pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian orang yang kemudian dia murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, salah satu di antara contohnya adalah karena dia melakukan sebuah ritual, kegiatan, amalan yang menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Nah, bagaimana dia masuk Islam lagi? Gitu. Atau mungkin dia murtad, bagaimana? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak kecil atau anak bayi yang terlahir dari orang tua yang muslim. Nah, kedua orang tuanya, ibu bapaknya muslim. Nah, apakah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, ini perlu kita ketahui dari 3 kelompok ini. Yang pertama atau yang kedua, ketika seseorang itu murtad atau dia keluar dari agama Islam dan dia ingin taubat masuk ke dalam agama Islam lagi, atau mungkin dia hakikatnya adalah orang kafir dari dilahirkan, dari kecil, ya. Karena nanti kita akan bahas orang baru dilahirkan itu, manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan dia mengenal Tuhannya Allah. Dari kecil dia sampai dewasa dia orang non muslim, dia orang kafir. Kita membahasnya orang kafir. Bagaimana cara dia masuk Islam? Caranya sangat-sangat gampang sekali, yaitu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, sebagaimana kita singgung di awal tadi, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang terjerumus dalam kesyirikan atau murtad, ya, orang yang terjerumus, ya, dalam kesyirikan, ya, atau murtad, maka dia tidak cukup hanya sekedar bertaubat. Beda dengan orang kafir yang kita sebutkan sebelumnya. Orang kafir kalau dia masuk Islam cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang yang taubat dari kemurtadannya atau dari dia melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah, mensekutukan Allah, ya, dia pernah bersekongkol, bekerja sama dengan jin,
dan segala macam, melakukan ritual-ritual kesyirikan. Nah, maka tidak cukup orang yang seperti ini hanya sekedar taubat. Ya, tidak cukup. Ya, kata para ulama, dia tidak cukup taubat. Ya, dia taubat nasuha, kemudian dia mandi, setelah itu dia selesai, tidak cukup. Kalau yang dia murtad ya, kemudian dia melakukan perbuatan syirik, ya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia harus kembali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ketahuan bagi kita. Banyak orang yang mungkin salah paham ketika mungkin di masa jahiliyah dia pernah berbuat kesyirikan, ya, kesyirikan dalam rangka sudah sampai syirkul akbar, bersekutu dengan syaitan, menduakan Allah dan segala macam. Kemudian dia bertobat, ya. Tidak cukup dengan bertobat, tapi ya dibarengi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pembahasan orang kafir yang asli masuk Islam, kemudian bagaimana juga orang murtad ya masuk ke dalam Islam. Adapun yang ketiga, anak kecil ya yang dia terlahir dari keluarga atau ibu bapaknya muslim, ya ibunya muslimah, bapaknya muslim, maka jawabannya dia tidak perlu untuk bersyahadat, dia tidak perlu untuk mengucapkan syahadatain, ya. Kenapa? Ya, cukup dia menjalankan ibadah sholat saja, maka sudah diketahui kalau dia ini seorang muslim. Ya, jadi tidak perlu dia dari sejak kecil harus mengucapkan kalimat syahadat, ya, kayak seperti orang masuk ke dalam agama Islam, kita bimbing dan seterusnya. Cukup dia melaksanakan sholat dan sudah menjadi kewajiban dia ketika dia sudah balik, dan kita sudah ketahui bahwasannya dia adalah muslim. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini sudah kita singgung di awal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yumajjisanihi wa yunassiranihi wa yuhawwidanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang dilahirkan ke atas permukaan bumi ini dalam keadaan suci, fitrah. Fitrah maksudnya gimana? Ya, dia sudah ditanamkan oleh Allah sebelum dia terlahir ke muka bumi ini, sudah meyakini bahwasanya Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalau anak ini kemudian pindah dari pemahaman apa yang sudah dijadikan fitrah, ya, maka orang tuanya yang bertanggung jawab. Oleh karenanya Nabi mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia majusi, ya, menjadikan dia orang yang beragama Nasrani, menjadikan dia orang yang beragama Yahudi. Jadi berarti kalau dia orang tuanya sudah beragama Islam, ya, maka kembali kepada hukum asalnya, ya, bahwasanya dia seorang muslim, jadi tidak perlu mengucapkan syahadatain tadi, ya. Karena kita sudah jelaskan tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan sudah dalam keadaan fitrah ataupun suci. Ya. Adapun cara masuk Islam itu sangat mudah sekali dan tidak wajib baginya seorang yang masuk dalam agama Islam itu mandi, ya, tidak wajib. Dan kalau ada orang yang masuk ke dalam agama Islam, ya orang kafir atau orang yang murtad, misalnya dia mau masuk ke dalam agama Islam, cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi tanpa harus mandi, dan tidak wajib, kita katakan tidak wajib, karena mandi ketika orang masuk ke dalam agama Islam ini hukumnya sunnah, ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagian mereka dulu, ya, orang-orang kafir, ya, kemudian didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya masuk dalam Islam, cukup mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya, ada sebagian juga di antara sahabat yang kemudian setelah dia mengucapkan kalimat syahadat lalu kemudian mandi. Intinya tidak mengharuskan seorang ketika dia masuk ke dalam Islam wajib mandi. Ya, hukumnya sunnah. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, oh dia sudah mengucapkan kalimat syahadat maka wajib mandi. Tidak. Ya, kalau dia tidak mandi sah ke Islam. Mandi itu hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau dia mau mandi silakan, ya. Tapi tidak kita mengatakan itu hal yang wajib. Kemudian juga tidak harus dengan lafal ketika seorang masuk ke dalam agama Islam itu tidak harus dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat syahadatain, tidak harus. Ya, kadang orang yang kaku lidahnya mengucapkan, bagaimana orang muslim, orang kafir masuk Islam, bahasa Arab aja dia
nggak tahu gimana dia bisa mengucapkan asyhadu. Kadang kita bimbing asyhadu Allah, agak susah dia, kaku lidahnya. Maka kata para ulama, boleh dia mengucapkan beberapa lafal yang diajarkan. Ya, contohnya adalah lafal la ilaha siwallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Siwallah, selain Allah. Kemudian kalimat la ilaha ma'adallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Secara makna sama. Ya. Atau mungkin jika dia kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat dalam bahasa Arab, dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Ini udur ya bagi mereka yang mungkin lidahnya kaku, susah asyhadu. Karena kalau kita salah-salah dalam mengucapkan juga susah. Ashadu beda dengan asyhadu. Ya, sin dengan shin bertukar, beda makna. Boleh dia ya mengucapkannya ya dengan bahasa dia sendiri, apa yang dia paham. Cukup dia bisa mengatakan, ya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihafalkan, tidak bimbing. Kemudian saya juga bersaksi tidak ada dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara hal yang menakjubkan adalah kemudian bagaimana agar semua orang di luar agama Islam itu masuk Islam itu dimudahkan. Bahkan sebagian para ulama ya menyebutkan di dalam beberapa statement perkataan mereka tegas ya agar tidak kemudian ada orang yang mau masuk ke dalam agama Islam kemudian ditunda-tunda ya. Maka orang yang mau masuk Islam itu harus kita segerakan. Tidak boleh kita tunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin, bab riddah. Ya, bab riddah, ya, bab tentang orang yang murtad, yaitu dalam kitab Fiqh Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi? Kalau ada orang kafir berkata kepada kaum muslimin, ya, berkata kepada kaum muslimin atau suatu muslim, tolong bimbing saya tentang Islam, atau tolong jelaskan saya tentang Islam, atau tolong ajarkan saya tentang Islam. Ya. Misalnya ada seseorang ini tadi yang dimintai pertolongan untuk agar orang ini bisa masuk Islam, kemudian dia mengatakan, intadhir mungkin hatta arah, tunggu sebentar. Ya, mungkin nanti ditunda-tunda, atau mungkin besoklah. Kita cari momen yang pas. Atau misalnya ada orang non-muslim masuk di dalam pengajian kita seperti ini, niatnya ingin masuk Islam. Maka seorang ustadz atau penceramah tersebut nggak boleh, bentar ya, masuk Islamnya setelah pengajian ini selesai. Nggak boleh. Itu termasuk di antara penundaan. Tidak boleh ditunda, harus disegerakan. Ya, kata para ulama, kalau ada orang yang menunda-nunda, ya, seorang yang mau masuk Islam, yang dia minta dibimbing masuk Islam, besoklah, nantilah, setelah pengajian ini, kata para ulama, maka orang ini apa? Kafir. Gitu. Sebegitu tegasnya para ulama menyebutkan. Ya. Kenapa orang ini kafir? Ya, orang yang mau masuk Islam ditunda-tunda dan seakan-akan dia reda dengan kekafiran mereka. Gitu. Jadi segera ditanggapi. Ya. Jangan kita menunda-nunda. Kalau ada, Pak, saya pengen masuk Islam. Ya. Oh, besok lah. Ya, waktu yang tepat itu besok. Nanti habis asar saya tunggu. Sebenarnya hari ini bisa. Oh iya, silakan kalau mau masuk Islam, ayo silakan, saya bimbing. Kita pandu dia untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung hari itu juga nggak boleh ditunda-tunda. Karena hati ini bisa berubah-ubah. Dan kalau ada orang yang mau masuk Islam, kemudian kita tunda, tiba-tiba mati dia, meninggal dia. Ya, nggak sempat dia masuk Islam. Mungkin secara zahir, secara batin hati dia niatnya mau masuk Islam, diterima oleh Allah, tapi secara zahir kita berdosa. Dan kata para ulama, orang yang seperti ini hukumnya kafir. Lihat, ya, itu makanya kalau ada orang mau masuk Islam, langsung segera. Nah, ini termasuk di antara hal yang perlu disegerakan adalah ketika seorang masuk ke dalam agama Islam itu kita segerakan. Ya, jadi kalau ada orang kafir minta diajarkan Islam, ya, kita tidak boleh menundanya. Ya, kenapa? Kalau kita menundanya, itu tandanya kita ya rela atas kekufuran yang mereka lakukan. Dan ini merupakan ketegasan dari para ulama. Ya, kalau ada yang mau masuk Islam, maka jangan ditunda-tunda. Ini ketegasan dari para ulama. Dimanapun kita berada. Nah, kita tokoh masyarakat kan,
mungkin kita ustadz, atau mungkin kita orang yang terpandang, ya, atau mungkin ini itu dan segala macam. Kalau orang mau masuk Islam segera bimbing, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, menunda hanya sekedar habis di pengajian saja itu termasuk pelanggaran, tidak boleh dilakukan, ya, karena kita tidak tahu hati seseorang, dan kemudian juga kita tidak tahu, kita tunda besok orang mau masuk Islam, besok aja habis asar, besok aja habis maghrib di masjid datang sekian-sekian dan segala macam. Ya, kalau kita tunda seperti itu, kemudian dia meninggal, mungkin secara batin, ya, dia sudah masuk Islam, niatnya sudah diterima oleh Allah, tapi kita berdosa. Beda hal kalau misalnya yang menetapkan adalah yang mau masuk itu sendiri. Ya, misalnya telepon, Assalamualaikum, misalnya, Ustaz, saya mau masuk Islam. Oh, enggak apa-apa kalau gitu datang sekarang, datang ke rumah saya, datang ke masjid ini sekarang, hari ini juga. Oh, enggak usah, jangan sekarang. Besok aja habis asar, saya mau merekam video, saya mau momen ini biar jadi kenangan, saya mau undang keluarga, saya mau ini dan segala macam. Kita harus berusaha kalau bisa sekarang, jangan besok. Tapi kalau memang dari dia yang maunya untuk besok, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan setelah hal tersebut. Intinya apa? Masuk ke dalam agama Islam itu sangat mudah. Ini kita perlu garis bawahi. Masuk ke dalam agama Islam bagi orang non muslim itu sangat mudah sekali. Ya. Cukup dia mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Bagi orang yang murtad dan melakukan kesyirikan, perbuatan yang menyekutukan Allah, ya, tidak cukup dia bertobat, tapi dia harus mengucapkan syahadat lagi. Ya. Kemudian anak kecil yang dilahirkan dari keluarga yang muslim tidak perlu untuk bersyahadat, cukup kalau dia sudah balik dan dia sholat dan sudah kita ketahui dia seorang muslim. Ya. Intinya kita perlu garis bawahi, masuk ke dalam agama Islam itu mudah. Akan tetapi mengeluarkan seseorang dari agama Islam, kita katakan anta kafir. Nah, ini tidak mudah dan harus dengan keyakinan. Ya, tidak mudah kita mengatakan orang kafir, ini kafir, oh ini kafir, tidak sejalan kafir. Ada banyak kelompok-kelompok Islam yang seperti itu, ya, sesuai dengan jalan pemikirannya kafir dan segala macam. Ya. Beda kalau orang menganggap misalnya sudah jelas, ya sudah terang benderang seperti cahaya matahari yang melakukan itu, misalnya dia tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ya karena tidak wajib, ini jelas. Beda dengan orang yang tidak sholat karena dia malas, ya, atau lalai. Ini beda hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu kafir, sebagian ulama tidak mengkafirkan karena dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib. Akan tetapi dia malas, akan tetapi dia lalai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Ma tsabata bil yakin." Apa yang telah ditetapkan di dalam keyakinan maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan keyakinan pula. Ya, seorang yang sudah yakin, ya, tidak bisa dibatalkan keyakinan itu kecuali dalam keyakinan juga. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam dia mengucapkan syahadatain jelas tanpa keraguan, maka jelas dia ini adalah orang Islam. Dan untuk mengeluarkan seorang ini dari Islam menuju kekafiran, ya harus yakin juga. Ya, jangan mengkafirkan orang dengan jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu, jangan-jangan ini dan segala macam atas. Kemudian dengan mudahnya lisan kita, dia udah keluar itu berat ini. Mengkafirkan seorang itu, mengeluarkan seorang itu dari agama Islam berat. Ya, jadi itu tidak menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Tapi kalau pembatal keislaman kita bahas. Tapi untuk mengeluarkan seorang muslim dari Islam itu perkara yang sangat berat sekali. Makanya jangan mudah kita mengatakan kafir dan segala macam. Ya, tetapi orang yang di luar agama Islam yang jelas, ya disebutkan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, nggak bisa ada kalimat toleransi. Jangan disebut terlalu kafir, itu terlalu keras, menyinggung perasaan kaum muslimin. Allah sebut dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, terus kita mau ganti qul ya ayyuhal muslim gitu. Nah, ini kan pernyataan sebagian bahasa tidak demikian. Ya, agar kemudian kita melemahkan bahasa kita takut tersinggung dan segala macam. Allah sendiri menyebutkan ya ayyuhalladzina kafaru di dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seorang ingin mengkafirkan seseorang maka dia harus benar-benar terang benderang seperti cahaya matahari yang kelihatan. Ya, bahwasanya ini benar-benar kekufuran. Ya, selama masih ada kemungkinan maka kita jangan mengkafirkan. Ya, kita kasih uzur karena dia masuk Islam dengan keyakinan, dan keyakinan ya tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Itulah salah satu kaidah fikih
Ya, disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ya, keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Kemudian pembahasan kita tentang pembatal keislaman, ya. Dan ini juga banyak terdapat di dalam kitab-kitab fikih para ulama, ya. Misalnya di dalam madhab Hanafi, ya, disebutkan juga, dan madhab Hanafi adalah termasuk di antara madhab yang paling detail, paling rinci ketika menyebutkan tentang nawaqidul Islam. Dalam fikih-fikih kitab-kitab fikih para ulama disebutkan pembatal keislaman seorang itu secara rinci. Khususnya di mazhab Hanafi itu disebutkan secara detail. Ya. Dalam kitab Mukhtasar ya, Khalil itu disebutkan. Ya, di antaranya adalah melakukan perbuatan syirik, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Ya. Kemudian juga ada mazhab Malik juga demikian. Dalam kitab Wahidul Jalil, ya ada beberapa bab tentang murtad. Di situ juga disebutkan, ya, bahwasanya secara rinci pembatal keislaman. Kemudian contohnya juga dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kitab Rawdatul Talibin yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Intinya dalam semua buku-buku fikih oleh para ulama yang empat, imam yang empat, ya, itu disebutkan. Ya, ada namanya babur riddah, bab tentang orang-orang yang murtad. Dan ini bagaimana sebab-sebab seorang itu keluar daripada agama Islam. Ya, banyak. Ya, mengolok-olok Rasulullah. Ya, makanya ini kita hati-hati, Pak. Kadang ucapan-ucapan kita ini untuk menjatuhkan dan merendahkan seorang itu, ya, mungkin kita tidak setuju dengan gaya dia berpakaian, dengan keislaman seorang. Ini termasuk mengolok-olok. Nanti kalau kita bahas secara detail, secara terperinci, orang yang mengolok-olok jenggot itu termasuk bagian di antara pembatal keislaman. Jenggot, apa ini pakai jenggot ini? Ya, ya kayak disamakan dengan kambing misalnya, seperti itu. Ini subhanallah, Rasulullah itu berjenggot, dan jenggot adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kalau kita mengolok-olok orang yang pakai jenggot, ya, mengolok-olok orang yang apa, termasuk kita mengolok-olok Rasulullah SAW. Mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau kita mendustakan Nabi, atau kita melakukan perbuatan syirik dan yang lainnya. Di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga disebutkan hal yang sama, itu di dalam kitab Zadul Mustaqni bab Hukmul Murtad. Ya, jadi banyak disebutkan semuanya dalam kitab-kitab fikih di antara empat imam mazhab tersebut. Dan ini sebab-sebab pemurtadan. Ya, kita sebutkan ada puluhan, ya, yang dituliskan oleh para ulama, sebab-sebab kemurtadan seorang atau sebab-sebab pembatalnya keislaman seorang, itu ada puluhan. Tapi tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ya, kita rangkum, ya, saya ringkas di sini. Ya. Ada mungkin sekitar 5 hal, ya, yang dapat membatalkan keislaman seorang. Yang pertama adalah keyakinan yang keliru. Seorang meyakini akan sesuatu tapi dia keliru, ya, keliru dalam meyakini sesuatu. Ya, yang kita mungkin bisa cari contohnya, ya, bagaimana dia meyakini, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini, misalnya ini contoh, ini bukan Allah, ya, tapi malaikat, gitu. Malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada di sebagian. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa dan dia bisa melakukan apa saja, kenapa untuk beberapa hal, ya, harus memerintah malaikat, gitu. Misalnya mencabut nyawa, Allah bisa melakukan mencabut nyawa sendiri. Kenapa harus pakai malaikat Israel? Ya, Allah bisa menurunkan rezeki, menetapkan segala macam, kenapa harus memerintah malaikat Mikail? Ya, Allah bisa saja melakukan dengan kuasanya, meniup trompet sangkakala nanti di akhir zaman, kenapa harus disuruh malaikat Israfil? Allah bisa saja langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dalam mimpi atau bagaimana, ya, kenapa harus melalui Jibril alaihissalam? Berarti itu semua yang melakukan adalah para malaikat. Oh, enggak, kita katakan itu semua kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perusahaan saja, Pak, di perusahaan atau di mana lah, di PT atau di sekolah, ya, kepala sekolah itu kerjanya duduk di kantor aja, bahas, diskusi, kapan hari dia kemudian pergi keluar kota, rapat ini, Diknas dan segala macam, ya, mencari ini dan segala macam, duduk di kantor aja. Dia tinggal suruh melalui WA pada wakil dia,
nanti tolong sampaikan ke santri yang ini. Nanti wakilnya menyampaikan kepada pengurus kamarnya, tolong nanti di kamar ini sampaikan terus. Itu sistem manajerial. Ya, manajemennya seperti itu, dari atas nggak mungkin langsung ke bawah seperti itu, memerintahkan. Ya. Jadi intinya kenapa Allah menggunakan malaikat? Allah ingin menunjukkan betapa Allah punya kuasa. Jadi Allah punya menteri-menterinya nih, istilahnya. Ya, dalam kabinet ya punya menteri ya, berbeda ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan Allah punya kuasa. Nih tugas masing-masing. Sebenarnya Allah bisa ya berbuat dengan sendirinya. Ini keyakinan yang keliru kalau kita meyakini demikian. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, ya, antara sebab-sebab pembatal keislaman adalah perkataan. Mulai dari perkataan, maka hati-hati ketika kita berkata. Ya, mengejek Nabi Muhammad SAW, membuat karikatur Nabi, ya, ketika orang berjalan di atas permukaan bumi dia memakai celana di atas mata kaki misalnya, ya, kemudian dia mengatakan begini begitu, cingkrang. Sama-sama kita juga tidak boleh mencela orang yang memakai celana di bawah mata kaki, itu pilihan. Itu disebutkan oleh para ulama, ada khilaf di situ. Bagi yang meyakini silahkan, bagi yang tidak, ya, yang orang yang meyakini itu silahkan. Bagi yang tidak, atau yang minimal yang mengatakan hukumnya makruh silahkan. Ya, tapi kalau kita bahas secara teliti dan jauh, kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga masalah perbuatan. Dari perbuatan ini juga bisa seorang itu keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Ya, ada orang menyembelih misalnya, menyembelih tapi bukan untuk Allah, menyembelih untuk sesajen, misalnya menyembelih untuk jin, misalnya sengaja ditaruh di bawah pohon beringin besar agar kemudian nanti pohon ini bisa menjaga satu kampung. Nah, ini dia. Ini diantara salah satu perbuatan. Insya Allah kita semua yang masjid ini sepakat terkait hal ini. Hati-hati untuk mengolok-olok, hati-hati juga untuk melakukan perkataan atau dari perbuatan. Kemudian yang keempat, meninggalkan sesuatu. Contohnya meninggalkan sholat tadi. Dan itu harus jika dengan keyakinan seorang meninggalkan sholat, kenapa nggak sholat? Karena memang nggak wajib. Ini bahaya ini, bisa murtad ini bisa keluar. Tapi kenapa aku nggak sholat? Entarlah nantilah, lalai, akhirnya waktunya habis, atau dia malas. Maka ini sebagian ulama mengatakan tidak dikafirkan atau tidak keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, timbul keraguan, ragu-ragu deh, ini Islam ini benar atau enggak? Tapi kok di dalam agama Islam ini orang-orangnya kok kayak gini-gini gitu loh. Kok lain, beda dengan agama-agama yang misalnya contoh nih, agama-agama Buddhis, yang orang Buddhis itu mereka merangkul, baik dan segala macam. Justru kalau kita masuk dalam agama Islam ini ya, bukan gibah lah, bukan menjelekkan orang lah dan segala macam, fitnah dan seterusnya. Misalnya ragu dia, benar nggak? Nah, ini hati-hati dengan keraguan. Dan tidak semuanya Muslim juga seperti itu. Ya, jadi jangan kita mengeneralkan. Kalau ada satu kelompok, ada satu orang yang seperti itu tidak mewakili kelompok itu misalnya. Ya tidak mewakili itu pribadi aja. Jadi jangan sampai kita salah paham dalam hal tersebut. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih urgensinya kita mempelajari nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman ini? Apa sih urgensinya? Pentingnya apa? Ya. Tentu salah satu di antara pentingnya kita belajar pembatal-pembatal keislaman ini adalah yang pertama agar kita bagus keislamannya. Ya. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan kita belajar pembatal-pembatal keislaman ini bukan dengan tujuan yang salah loh ya. Kita belajar ini nanti gampang kafir. Enggak. Kita belajar nawaqidul Islam untuk menyelamatkan diri kita dan saudara kita, keluarga kita, agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal ini. Bukan dalam rangka untuk agar lisan kita tajam mengkafirkan seseorang. Karena memang yang pertama urgensinya kenapa kita belajar pembatal keislaman ini, karena akhir-akhir ini mungkin saudara kita banyak terjerumus ya ke dalam salah satu dari pembatal-pembatal yang sempat kita singgung tadi, ya, termasuk percaya dengan dukun, ya, misalnya gitu, yang percaya dengan syaitan,
percaya dengan peramal. Sekarang banyak di sosial media peramal tahun 2026 katanya nanti akan terjadi huru hara, tahun 2006 artis A, artis yang inisialnya ini akan meninggal dan segala macam. Ini meramal, itu tidak boleh meramal. Ya, kemudian mengejek, ya, mengolok-olok agama Islam ini termasuk bagian di antara membatalkan keislaman seorang atau mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita klasifikasikan tentu sangat banyak sekali. Atau termasuk di antaranya mengatakan semua agama itu benar. Nah, ini hati-hati dengan kalimat seperti ini. Berarti kita meyakini agama selain agama Islam itu tidak benar. Ya, kecuali mungkin ada narasi kalimat semua agama benar. Tidak cukup sampai di situ, menurut penganutnya masing-masing. Selesai. Ya, gitu. Ini narasi, tapi kalau narasinya semua agama benar, kita mau benarkan agama Nasrani, kita mau benarkan agama Yahudi, nanti kita sama-sama di surga bareng kok. Siapa yang bilang? Berarti antum ragu dengan keislaman antum. Ya. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahi Islam, agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Bahkan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan tidak diterima. Ya, jadi ini hati-hati. Ya, kadang kita mau toleransi juga dengan agama yang lain, segala macam, kita banyak bergaul dengan mereka. Ya, kalau tujuan kita berdakwah agar orang ini masuk nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk sekedar dianggap, kita bertoleransi, jiwanya luas, kita segala macam. Sebenarnya hati kita sakit sebagai seorang muslim. Bagaimana Allah disekutukan? Bagaimana mereka tidak percaya Nabi? Ya, tapi kita hidup di negara Indonesia. Negara yang tidak hanya mayoritas penduduknya meskipun muslim tapi ada agama lain. Disitulah kemudian kita bisa hidup damai. Ya, bagaimana juga dulu Nabi ada tetangganya orang-orang Yahudi. Bagaimana kemudian Nabi bisa membawa orang tersebut masuk ke dalam agama Islam ditunjukkan dengan akhlak mereka. Ya. Dan kita bisa melihat juga dan ketika kita ingin mengetahui atau kita bisa melihat apa sih pembatal-pembatal keislaman itu. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dan tidak terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seorang sudah terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut, amalan atau perkataan, ya kan otomatis kafir, Pak. Ya. Kalau kafir disebut dengan kafir itu masuk neraka, kekal di dalamnya, nggak bakalan keluar lagi masuk surga. Makanya hati-hati. Kayak para ulama menyebutkan kehati-hatian mereka terhadap hal ini. Ya sama seperti orang yang wudhu, di awal juga kita sudah singgung, dia harus jaga wudhunya agar dia tidak batal. Ya, agar dia tahu pembatal wudhu itu apa. Ya, begitu juga orang-orang yang sholat, ya, agar dia juga tahu terhindar dari pembatal sholatnya. Demikian juga ketika kita berislam, kita harus tahu juga pembatal keislaman tersebut agar kita terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, di antara urgensi, di antara pentingnya seorang belajar agama Islam dengan baik dan benar, mengetahui pembatal keislaman ini, ya, adalah agar kita mengetahui beberapa kelompok, ya. Kelompok yang pertama ini mungkin tidak asing bagi kita, yaitu kelompok Khawarij, ya. Kelompok pemberontak yang mereka muncul dari zamannya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini salah satu di antara keyakinan mereka apa? Mereka mudah sekali mengkafirkan seorang, mengeluarkan seorang dari agama Islam itu mudah sekali. Ya, gampang sekali lisan mereka. Ya, salah satu di antara contohnya apa? Kalau orang Muslim bagi mereka ya, terjatuh dalam perbuatan dosa besar, katakanlah ada seorang Muslim, dia berzina. Nah, zina ini kan termasuk di antara dosa besar. Maka bagi orang Khawarij, orang yang berzina, ini sudah keluar dari agama Islam. Orang intinya pemahaman mereka adalah orang yang melakukan dosa besar berarti dia sudah murtad. Padahal kita agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, orang yang melakukan dosa besar, al-kabair, ya. Pertama dia bertobat, kemudian bagaimana nanti dari akhirat itu tahta masyiatillah. Itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah maafkan, setelah dia bertobat di dunia, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan, dia disiksa dulu di neraka, dibersihkan dulu semua kezaliman yang dia lakukan, kemudian diantarkan ya masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini khawarij banyak. Makanya nggak heran kita kan pemahaman-pemahaman ini ya yang sangat mudah, bukan hanya non muslim yang dia serang, orang muslim pun juga. Gitu. Ada masjid, oh nggak sesuai masjid ini dengan pemahaman mereka, taruh bom granat, terus mati. Karena orang yang dalam masjid itu kafir semua menurut mereka. Ya, nggak sejalan dengan pemikiran mereka. Ya, dan diantaranya ada juga pemahaman yang demikian. Makanya nggak bisa kita samakan nih. Mungkin secara fisik ya, secara zahir kelihatannya sama, pakai jubah. Oh dia jenggotan, celananya di atas mata kaki. Tapi pemahaman itu lain dengan itu. Hati-hati. Ya kasus apa dulu yang ada di Jakarta itu gimana itu? Yang bom, ya bom bunuh diri, bom gereja. Kemudian di Bali juga tempat-tempat kemaksiatan yang menurut dia maksiat ini adalah dosa besar dan mengeluarkan seorang pelaku dari Islam. Makanya dia bom di situ. Makanya ada kasus dulu namanya bom Bali. Ya, jadi dilakukan oleh beberapa orang-orang yang berpemahaman khawarij. Ya, atau mungkin sekarang ini ada disebut dengan ISIS dan segala macam. Allah alam bisawab. Ya, intinya semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada pemahaman ini. Dan sini perlu kita pahami bahwasannya kufur dengan kafir itu beda. Kafir ini objeknya, ya, anta kafir, kamu kafir. Artinya kafir ini kan tertutup ya, kufur. Makanya dalam buku itu disebut kufur. Kufur itu penghalang. Ya, kafir itu sudah keluar daripada agama Islam. Beda dengan kufur. Ya, kufur ini bisa jadi seorang muslim melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang menjerumuskan ya amalan-amalan kekufuran mereka, ya akan tetapi tidak otomatis mereka kafir. Mungkin amalannya amalan kufur tapi tidak menjadikan mereka kafir. Intinya apa? Tidak semua orang yang terjerumus di dalam kekafiran kemudian otomatis menjadi kafir. Ya. Jadi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ya kita sebagai orang yang memiliki akidah yang lurus, ya pahaman kita adalah ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang daripada Islam atau menyebutkan dia kafir. Ya, sebagaimana di awal kita singgung, orang itu dengan mudahnya masuk agama Islam dan tidak mudah untuk mengeluarkan seorang daripada agama Islam. Nah, ini termasuk bagian di antara urgensi betapa kemudian pentingnya kita mempelajari ya pembatal-pembatal keislaman. Dan ini adalah mukaddimah, kata pengantar, ya prolog sedikit mengenai tentang pembatal-pembatal keislaman. Karena nanti di pertemuan ke depan insya Allah nanti akan kita rincikan ya insya Allah, dan tidak jauh-jauh beda dengan pembahasan tauhid, yaitu tentang kesyirikan, ya tentang orang-orang yang mengolok-olok agama Islam, menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di beberapa pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.